My Life Scenario, kita akan tentang Learning, Contribute, and Mastership. Nah, kenapa di saat sekarang ini kita akan lihat um, apa itu life scenario, mengapa itu penting, dan bagaimana kita akan menuliskannya. Um, saya senang sekali lihat karikatur ini. Ini didapat dari uh, ini adalah untuk masa depan kita dan life scenario itu untuk menentukan goal kita. Jadi pada saat kita membangun life scenario, kita kelihatannya kita akan lihat mengapa itu penting dan bagaimana life scenario itu bisa mendorong kita untuk terus maju mencapai kita punya goal. Kalau Ibu dan Bapak memiliki buku My Life Scenario, ini di dalamnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal sebetulnya. Dimulai dari bucket list, roda kehidupan, rencana mastership, bulanan roda kehidupan, bulanan goal dan rencana, bulanan 8 core habits yang kita kemarin sudah dengarkan juga, bulanan 8 langkah dan diari dari depan diri kita. Tapi saat ini kita akan cuma lihat terutama sedikit tentang di bucket list dan terutama bagaimana kita membuat yang roda kehidupan. Ini cuma sekilas saja. Mengapa kita akan yang pertama kita akan lihat yang bucket list. Ini di mana impian dan target kita. Mulai dari yang paling kecil sampai mulai dari yang paling besar, paling kecil, pokoknya semua ibu dan bapak bisa tuliskan. Jangan lihat kalau itu kok kayaknya kecil sekali atau oh ini kayaknya kok besar sekali. Apakah saya bisa akan mencapainya atau tidak? Jangan memikirkan hal itu, tapi kita akan tuliskan semua, pokoknya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau ini ada beberapa contohnya, misalnya saya uh, pengen makan traveling, saya pengen makan khas delicacy dari negara tersebut. Terus yang terutama buat saya mungkin saya mau mencapai financial freedom, saya mau travel dunia 1-2 kali setahun dan semuanya. Pokoknya di sini saya cuma menuliskan apa yang nggak dimasukkan kategori atau apapun, tapi hanya menuliskan apa yang menjadi impian saya. Um, jadi kalau bisa mungkin kayak bikin waktu sebentar lah kita menuliskan dan kita bisa tambahkan lagi apa yang kita punya. Ini saya uh, walaupun saya sering pakai komputer setiap hari, tapi kalau saya punya menuliskan hal-hal seperti ini, saya biasanya senang punya buku sendiri. Ini adalah catatan dari buku saya yang saya buat untuk tentang atomi ini, terutama tentang my life scenario. Jadi hal-hal apa yang ingin saya capai di dalam kehidupan ini. Dan ini sangat penting. Nah, um, menurut CEO Hangil Park, My Life Scenario ini sesuatu yang sangat 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 penting sekali kita buat sampai dibilang dia ini adalah langkah pertama untuk kita semua bisa sukses di Atomi. Malah dia pernah buat ya, menurut dia um, kita anggota Atomi tidak akan sukses di Atomi kalau kita tidak pernah membuat my life scenario. Um, nggak semua orang akan sukses. Jadi kita akan lihat kenapa life scenario ini penting sekali. CEO Park membuat life scenario ini
um, untuk um, membuat hidup kita ini seimbang di dalam masalah raga, jiwa, semangat, dan lingkungan. Dan sukses yang sebenarnya adalah sukses kalau kita keempat hal ini di dalam hidup kita itu semuanya seimbang, semuanya tercapai seperti roda kehidupan, dia semuanya tercapai, rodanya jadi bulat, maka dia kalau menggelinding itu bolanya menggelindingnya lancar. Kalau rodanya nggak bulat, menggelindingnya kan gedepak, gedepuk, berarti hidup kita belum seimbang. Nah, hidup yang seimbang ini seharusnya menjadi impian dan goal dan fokus di dalam hidup kita. Sebetulnya saya sangat setuju dengan Pak Hangil, walaupun kita menjalankan atomi atau tidak impian dalam kehidupan. Tapi kalau kita mau menjalankan atomi sampai Pak Hangil bilang kalau kita tidak pernah membuat life scenario, um, itu tidak akan sukses. Sampai dibilang ini adalah langkah pertama untuk kita membuat sukses kehidupan, untuk kita sukses di atomi. Um, kita akan lihat kenapa ada empat hal ini. Kita harus seimbang. Um, nah, di saat kita membuat my life scenario, kita sehingga kita bisa membuat, kita bisa menuliskan, kita bisa menumpahkan atau melihat dengan jelas tujuan dan impian hidup kita itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah menulis, itu kayaknya ngawang-ngawang aja gitu di kepala. Tapi kalau kita menuliskan, itu bisa, oh, bisa jadi jelas. Dan pada saat kita menuliskan itu, kita harus menuliskan dengan sangat jelas. Sampai Pak Hangil bilang, uh, jadi kalau bahasa Indonesianya, apa ya, pikirkan seperti kita sedang membuat suatu film, atau seperti produser film yang akan membuat uh, film. Kalau misalnya dia sampai menulis, oh, kalau mau ini mesti detailnya begini, ngomongnya seperti ini. Jadi kayak kita itu betul-betul menuliskan dengan detail apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, apa yang mau kita raih di dalam kehidupan kita. Um, Kenapa? Maka setelah itu kita bisa, kalau kita impian dan goal kita di dalam hidup kita ini, kita bisa membuat rencana. Kita bisa membuat rencana yang jelas, bagaimana kita bisa membuat, membangun, meraih impian kita, dan kita bisa melakukan aksi yang kita bisa lakukan secara konsisten. Kalau kita membuat action dalam kehidupan kita, baru perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Um, Kalau saya boleh bilang, my life scenario ini itu adalah hal-hal yang memang hal-hal yang mau kita raih. Jadi seperti kita ini ada arahan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang mau kita capai. Jadi kayak denah atau kayak peta, kayak kita mau pergi ke satu tempat A, sekarang ini tempat A posisi kita, dan kita mau meraih di tempat B. Jadi kita tahu tujuannya itu ada dari sini ke sana. Nah, menurut survei, um, pentingnya kita menuliskan goal atau impian itu, um, kalau ada orang yang tidak pernah menuliskan, tidak pernah me menginginkan sesuatu, mengimpikan sesuatu, apa yang mereka mau raih di dalam kehidupan mereka, itu ada 83%. Kebanyakan dari kita tidak pernah kita kayak ambil waktu, apa sih yang mau kita raih dalam kehidupan kita. Nah, itu susah untuk sukses, karena kayak kapal, itu kayak kapal yang mengapung-apung di air. Jadi pokoknya
nggak tahu kemana gitu. Pokoknya jalan-jalan aja, tapi nyampainya kemana nggak tahu. Ada yang nggak pernah menuliskan, tahu saya mau mencapai ini, saya mau mencapai itu. Itu um, um, dia bisa sukses, tapi suksesnya nggak maksimal. Um, tapi orang yang mau menuliskan, mengambil waktu untuk menuliskan untuk impian dan goal kita dalam kehidupan kita itu mau seperti apa. Jadi tahu apa sih yang mau kita raih di dalam hidup kita. Jadi ada tujuannya dalam kita mau hidup kemana. Nah, um, ini hal yang ketiga tentang life scenario yang roda kehidupan yang seimbang. Ini kalau ibu dan bapak memiliki kertas, ini kertasnya akan seperti ini. Dan kita akan lihat di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lingkaran ini melambangkan 8 hal utama yang ingin kita raih di dalam kehidupan kita. Tadi kita kan sudah menuliskan di bagian yang pertama, kita kan menuliskan list dari impian kita. Tapi mungkin kita cuma mau memikirkan masalah uang, 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 atau harta, 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 tapi cuma memikirkan masalah uang dan masalah harta. Bukan, mungkin kita banyak uang, tapi bukan berarti hidup kita tidak seimbang. Mengapa itu masih seimbang? Karena kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling kompleks. Kita ini memiliki badan, memiliki jiwa, memiliki spirit. Di sini bilangnya semangat, tapi bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, dibilangnya itu spirit, roh, dan lingkungan. Jadi satunya makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan ada spirit atau roh itu cuma manusia. Dan ketiga-tiganya ini, keempatnya ini harus seimbang, seperti menjadi roda kehidupan. Nah, di di bagian ini kita akan pilih 2 dari bagian badan, 2 dari bagian jiwa, dan 2 dari hal spiritual, dan 2 dari lingkungan. Mungkin pada saat ini kita akan lihat kita mungkin belum menjadi bulat, tapi kita bisa lihat ada apa di dari tengah sini. Saya tuliskan sebetulnya di setengah sini ini why-nya saya, kenapa saya mau uh, why itu apa ya? Kenapa saya mau melakukan apa yang saya mau lakukan di atom ini? Nanti di sini kita lihat ada kita pilih 2 raga. Pilihannya ini ada mobil, uang, rumah, hiburan, bisnis, tabungan, pekerjaan, kesehatan, dan tentang pensiun. Kita juga akan membuat hal di jiwa. Kalau bisa dilihat, oh sebentar, ini kan kertas ya. Kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan yang pakai kertas ini ya. Tapi kalau kita yang pernah login di website, ini seperti ini apa bentuknya. Kita bisa bikin live scenario. Ini akan kita punya pilihan badan 2 itu. Jadi kita tinggal contoh apa checklist gitu ya. Nanti akan keluar sendiri. Ini sebetulnya sama, tapi ini cuma kertas manual, ini di komputer. Nah, yang ini hal yang lainnya dari raga, jiwa. Raga ini tujuannya untuk hidup kita menjadi lebih baik. Jiwa untuk kita belajar. Ada di kategorinya, ada hobi, ada wisata, ada waktu luang, ada pendidikan, ada pembelajaran. Lalu di spiritual atau di semangat, itu tujuannya untuk kita menyayangi atau mencintai. Ini um, kita bisa pilih
dua, keluarga, orang tua, agama, atau faith ya dibilangnya bukan agama tapi apa kepercayaan kita, teman, pernikahan, anak, berbakti, hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, atau kita mau pilih suami. Dan yang terakhir itu adalah di lingkungan. Ini tujuannya untuk kita berkontribusi. Pilihannya ada donasi, pelayanan, pelestarian lingkungan, bakti sosial secara global, beasiswa, dan adopsi. Jadi kita akan pilih dua. Nah, ini contoh yang saya punya. Saya pilih dua di rumah, kesehatan, apapun yang akan ada Bapak dan Ibu pilih, boleh. Di semangat ada dua, di lingkup jiwa ada dua. Nah, saya punya ini, saya nggak bikin garis ya, tapi kalau bisa dilihat di titik-titiknya, ini saya di sini. Jadi semuanya masih belum itu masih penyak-penyok, masih belum bulat. Nah, ini makanya setiap kali kita bisa langsung revisi, kita bisa setiap apa yang atau kita bisa revisi. Kalau misalnya sekarang contohnya saya punya rumah, hal yang mau saya capai di dalam hidup kita untuk bagian tubuh itu rumah dan kesehatan. Untuk rumah itu saya ingin memiliki beach house. Rumah impian saya itu beach house. Saya nggak tahu house di mana saya bisa lihat sunset setiap hari dan pasirnya putih. Terus nggak ada bangunan apa-apa gitu ya di depannya. Ini sekarang ini saya masih tinggal di kondo di tengah-tengah kota Calgary dan targetnya ini saya memiliki beach house. Em, saya nggak tahu lokasinya, saya masih belum tahu apakah akan di Indonesia atau bukan. Kalau di Indonesia saya akan pilih Bali di daerah Nusa, atau di kota di negara yang lain seperti di Karibia. Ini saya pilih di sini nggak kelihatan ya mungkin karena terlalu besar. Tanggalnya saya pilih 15 tahun. Untuk kesehatan, saya ingin memiliki kesehatan yang seimbang. Tapi ada mulai dari saya harus memperhatikan makanan saya seperti apa, saya jam tidur saya bagaimana, saya memiliki jam tidur yang cukup, saya minum air yang cukup, saya makan buah dan itu jadi itu hal yang rutin. Tapi hal yang mau saya raih di sini yang jelas um, itu saya mau turun berat badannya. Sekarang saya 5 kilo, targetnya menjadi 53, itu ada 12 kilo. Jadi saya hitung saya mencapai target selama 1 tahun, 1 kilo 1 bulan. Saya sudah berjalan 2 bulan, jadi saya udah turun 2 kilo. Jadi saya masih punya 10 kilo. Dan saya nggak akan apa, bahas satu persatu semuanya, tapi yang di sini dilihat, jadi kita mesti tuliskan secara detail apa yang ingin kita raih, lalu dituliskan kondisi sekarang ini, lalu dituliskan target yang akan kita raih itu apa, dan tanggalnya kapan. Um, ini cuma yang di mastership. Kalau ibu dan bapak sudah tahu mau plan apa, sponsor saya Ibu Meti bilang, kamu tulis aja tanggalnya, kapan kamu mau jadi sales master. Nanti kalau sudah ditulis itu lebih jelas, dan kita juga berdoa, kita mau meraih dan kita bikin rencana. Kalau kita sudah tulis, kita bikin rencana. Jadi Pak, kalau Pak Mike selalu bilang ini semuanya bisa di breakdown. Jadi hal yang paling kecil setiap hari kita melakukan apa. Misalnya
oh saya mesti bikin di kiri saya ada 100 auto konsumen. Dalam kurun waktu berapa saya, jadi dari 100 ini saya bisa pecahkan, oh setiap bulan harus berapa. Bikin berapa auto konsumen untuk saya bisa mencapai target saya sales master rencananya 1 tahun atau akhir tahun ini kalau bisa. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi saya berdoa apakah bisa atau tidak. 구독, 좋아요 눌러주세요.